Selamat sore Bapak dosen yang terhormat. Kami dari kelompok 15 izin untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Ibu Tugu Sri Dharma Adinata dengan nomor NIM 200-555-1063 dan teman saya Putu Yoga Pramana Putra dengan NIM 200-555-1040. Saya Putu Basa Okta Mahawadana dengan NIM 1404505040. Baik, program yang kami buat ini bernama program front office atau lebih tepatnya disebut sebagai program reservasi hotel. Pada program ini dapat melakukan pengecekan kamar, melakukan reservasi kamar, dan juga mencetak bukti pembayaran. Kami di sini menggunakan software Lab Windows untuk membuat graphical user interface-nya atau GUI. Kenapa kami menggunakan software ini? Karena setahu kami untuk membuat graphical user interface atau GUI dalam bahasa C tidak bisa menggunakan IDE yang biasa, harus menggunakan software tambahan. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan software Lab Windows ini. Alasan kami membuat program ini karena di Bali yang terkenal akan pariwisatanya, pastinya banyak memiliki hotel-hotel, baik dari hotel yang sederhana sampai hotel yang mewah yang berbintang. Hal ini membuat kami untuk merancang sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang memudahkan pekerjaan untuk mereservasi tamu yang bernama aplikasi Front Office. Tujuan dari pembuatan aplikasi Front Office ini yang pertama itu untuk mempermudah sistem dalam melakukan booking kamar, yang kedua mempermudah dalam pengecekan kamar dan mengetahui tarif dari kamar tersebut, yang ketiga memberikan bukti pembayaran yang sah kepada tamu yang telah melakukan booking kamar. Selanjutnya, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi yang kami buat ini. Pada fitur login ini terdapat pengecekan username dan password yang jika benar nantinya user akan dapat mengakses panel main menu. Pada panel main menu ini terdapat data kamar, reservasi, dan juga pembayaran. Pada panel data kamar ini dapat mengecek kamar dari kamar hotelnya, dapat mengecek fasilitas apa saja yang didapat dan juga harganya. Pada panel reservasi nantinya dapat melakukan booking pada kamar, dan pada panel pembayaran nantinya dapat melakukan pembayaran dan dapat juga mencetak bukti pembayarannya. Untuk penjelasan lebih rincinya nantinya akan dapat dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi dari bahasa pemrograman C yang kami gunakan pada program Front Office yang kami buat ini, diantaranya yaitu ada percabangan, if else, switch case, ada fungsi, ada array, ada looping, ada pointer, dan ada juga operasi aritmatika. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan sintaks dari from loginnya dan juga menjelaskan tentang in menu. Di sini di in main, if panel handle load panel ini digunakan untuk agar dapat meload dari panel-panel yang sudah kami buat. Display panel ini nantinya akan mendisplay panel pertama saat program dijalankan. Sini akan mendisplay panel handler, yaitu yang panel login ini. Saat pertama kali program dijalankan, nanti akan langsung mendisplay panel dari panel login ini. Selanjutnya ada combo new combo box. Input combo value ini digunakan untuk membuat
drop down list yang nantinya bisa kita pilih. Selanjutnya ada combo insert combo item. Di sini digunakan untuk memberikan item-item yang terdapat pada drop down list nanti. Jadi kita bisa memilih dari jenis kamar, milih standar, VIP atau VVIP. Nanti jika diklik, data otomatis akan terisi. Selanjutnya ini digunakan untuk dapat keluar dari panelnya, yang biasanya terdapat pada tanda silang pada pojok kanan atas rumah. Selanjutnya pada panel login dibuat oleh saya sendiri, kita deklarasikan dulu variabelnya dan diberi pointer. Get control attribute ini digunakan untuk mendapatkan panjangnya. Get control attribute dan umalloc structure ini digunakan untuk mendapatkan panjang dari memori yang cukup pada variabel U yang digunakan untuk username nanti. Yang ini juga sama untuk variabel P yang digunakan untuk password nanti. Jadi saat user memasukkan username dan passwordnya, dia tidak akan kekurangan panjang nanti. Gitu. Get control call ini untuk mengambil value yang nantinya akan diinputkan oleh user. Ini akan mengambil value dari panel string. Yang disimpan pada variabel U dan P. Jika user menginputkan username dan password yang benar, yaitu admin dan 12345, nanti akan tampil pop-up login berhasil dan selamat datang, dan user akan dapat mengakses panel handle 2. Ini merupakan panel dari panel main menu. Jika tidak benar username dan passwordnya, user akan mendapatkan pop-up login gagal, cek kembali username dan password. Dan user diminta untuk menginputkan username dan passwordnya lagi sampai username dan passwordnya benar. Nah, ini ada button cancel. Ini digunakan untuk mengeluarkan panelnya yang di sini. Selanjutnya ini merupakan sintaks untuk menambahkan gambar pada tiap-tiap panel seperti ini. Selanjutnya pada panel main menu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan tentang panel main menu. Pada panel main menu ini nantinya kita akan dapat mengakses panel data kamar, panel reservasi, dan juga panel pembayaran. Pertama-tama di sini ada deklarasi dari button data kamar, button reservasi, button pembayaran. Ini merupakan callback dari tombol-tombol. Di sini juga terdapat switch case, di mana pertama berisikan hide panel yang digunakan untuk menghide panel menu ketika kita akan menampilkan panel dari data kamar. Display panel digunakan untuk memunculkan panel data kamar, dan terakhir ada run user interface yang digunakan untuk menjalankan user interface-nya. Hal ini juga sama untuk button-button lainnya, button reservasi, button pembayaran, dan juga button di button keluar. Yang dapat dilihat data kamar, reservasi, pembayaran. Dan yang terakhir di button keluar ada quick user interface untuk mengeluarkan aplikasi.
Kemudian saya akan lanjut ke panel data kamar. Panel data kamar, di sini kita deklarasikan dulu variabel. Variabel yang ada yaitu variabel nomor kamar, jenis kamar, fasilitas, dan juga tarif kamar. Di sini kita menggunakan switch dan case. Di sana ada get control file untuk memasukkan data. Get control file untuk mengambil value dari kotak string yang akan diinput. Nah, di sana terus ada set table cell file, yaitu digunakan untuk memasukkan data yang telah diinput oleh user ke dalam tabel. Hal yang sama juga untuk jenis kamar, fasilitas, dan juga tarif kamar. Plus A atau A++ digunakan agar memasukkan data yang baru pada baris yang baru, sehingga dia tidak bertumpuk. Jika sudah berhasil, nanti akan keluar pop-up daftar kamar telah berhasil dimasukkan atau data berhasil dimasukkan. Kemudian ada fungsi untuk membuat drop-down list pada data kamar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Surya tadi, yaitu untuk kombonya, di mana di panel tipe kamar nantinya akan ada pilihan jenis dari kamar itu, yaitu standar, VIP, dan VVIP. Ketika user memilih untuk menginput standar, nantinya aplikasi akan otomatis mengeset fasilitasnya TV AC lemari dan juga di harganya itu yaitu 200.000. Yang sama juga untuk VIP, di mana akan otomatis diset fasilitasnya double bed, TV AC lemari, dan harganya 350. Untuk di VVIP sama otomatis diset fasilitasnya double bed, PlayStation 5, TV AC dan lemari, dan harganya 500.000. Kemudian ada button back untuk kembali ke panel main menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari panel reservasi yang ini. Pertama, kita deklarasikan dulu seperti tadi, variabelnya ada kode blok, nama pemesan, ada pas, nomor kamar, fasilitas, tarif, dan juga nominal. Di sini kami juga menggunakan switch case. For in I sama dengan M, I kurang dari N, M++ dan N++ ini tadi juga sama seperti data kamar, digunakan agar kita bisa dapat menginputkan data yang baru pada baris table yang baru yang di bawahnya. Nanti akan saya contohkan. Ini juga sama, get control file, mengambil value dari panel 4 string, lalu value dari ini kode block. Yang ini juga sama, mengambil value dari panel 2 string, nama pemesan, yang ini, dan nanti akan set table cell file. Ini digunakan untuk memasukkan value yang sudah kita ambil tadi, nantinya akan dimasukkan sesuai dengan baris dan kolom pada tabelnya. Di sini make point 1,i. Kenapa 1,i? Nanti di sini 1,i, i-nya itu nanti akan terus melooping sehingga kita bisa memasukkan data yang baru ke bawahnya, seperti itu. Selanjutnya ada callback dari hitung, button hitung yang ini. Di sini kita deklarasikan dulu char A, variabel A dan B, dan juga integer dari nilai A, nilai 2, dan nilai 3. Fungsi dari button hitung ini akan mengkalikan
tarif dari sini dengan lama inap yang nantinya akan masuk ke total. Sini juga kami menggunakan switch case, get control file, mengambil value dari panel 4 string 6, value dari yang tarif ini, dan juga mengambil value dari lama inapnya. Di sini karena untuk melakukan operasi aritmatika itu tidak bisa dengan string, jadi kami mengkonversikan dari tipe char ke dalam integer agar bisa dilakukan operasi aritmatika. Nilai 1 i dan mendapat nilai 3, nilai 1 dikali nilai 2. Sekarang nilai 1 dan nilai 2 ini berupa integer. Selanjutnya setelah dikonversikan dan dikalikan, nanti nilainya akan dibawa ke panel 4 numerik yang intinya nilainya akan masuk ke kotak total ini. Selanjutnya ada button kembali, ini digunakan untuk kembali ke panel main menu. Panel handle 4. Ini panel 4 ini merupakan panel reservasi. Kita meng-hide panel reservasinya dan menampilkan panel handle 2, menampilkan panel main menu with user interface untuk keluar dari user interface. Selanjutnya ini ada panel reservasi membuat drop down list seperti yang dibicarakan oleh Yoga tadi. Ini kita gunakan untuk membuat drop down list dan nantinya akan saya contohkan juga. Jika kita mengklik standar, memilih standar VIP atau VVIP, data nanti otomatis akan terisi. Data nomor kamarnya, data dari fasilitas, dan juga data dari tarif di kamar tersebut. Nanti otomatis akan terisi langsung. Selanjutnya pada panel pembayaran akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada panel pembayaran. Nah, di sini pada panel pembayaran kita juga menggunakan switch case, yaitu pada panel ini pada panel pertama fungsi untuk memprint hasil dari booking kamar. Hasil dari booking kamar. Contohnya pada coba buka gini ya, Sur. Ya, pada print ini. Selanjutnya pada fungsi penambahan kamar itu kita juga menggunakan switch case. Nah, inputnya ini sama seperti yang dijelaskan oleh Yoga tadi, yaitu ada nama pesanan, ada kelas, setelah itu ada nomor kamar, fasilitas, dan lain-lain. Nah, di sini kita inputkan, coba ke aplikasinya, Sur. Nah, di sini kita inputkan pada kode booking. Nah, setelah kita klik tombol cari, maka akan terlihat nama tamu, nama kamar, fasilitas, tarif kamar, kelas kamar, dan lama inapnya. Dan terakhir akan terlihat total dari pembayaran kamar tersebut. Next, di sini fungsi ini kita juga menggunakan switch case, yaitu fungsinya untuk mengklik tombol mengembalikan dari panel pembayaran kembali ke main menu. Contoh pada
aplikasinya. Pada tombol kembali ini, langsung kembali ke main menu. Dari saya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Taran. Pada pertama ini nanti akan muncul pertama-tama panel login yang akan pertama kali muncul. Di sini user diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu username dan password yang salah. Jika mengklik login, akan muncul pop-up, pesan pop-up, cek kembali username dan password. User bisa memasukkan password dan username-nya lagi. Jika user memasukkan password dan username yang benar, akan muncul pop-up selamat datang dan masuk ke panel main menu seperti ini. Selanjutnya, jika user menekan tombol data kamar ini, akan dibawa ke panel data kamar. User diminta untuk bisa menambahkan kamar dan akan ditampilkan pada tabel di sini. Saya memberikan 107. Setelah kita seperti yang saya jelaskan tadi, ini pada drop down list, kita bisa memilih tipe kamar dari standar, VIP dan VVIP. Jika kita memilih salah satu, misalnya VIP, data otomatis akan terisi pada fasilitas dan tarif kamar. Sini kita akan memilih VVIP. Data otomatis akan berubah. Jika kita mengklik tombol tambah ini, data dari sini nanti akan dimasukkan ke dalam tabel seperti ini dan akan muncul pop-up data berhasil dimasukkan. Kita mencet tombol kembali untuk kembali ke panel menu. Langsung selanjutnya kita akan menuju ke panel reservasi dengan mengklik tombol reservasi ini. Sini kita bisa melakukan booking kamar. Pertama-tama kita akan mengisi kode bookingnya terlebih dahulu. Satu, nama pemesannya. Selanjutnya, ini sama seperti tadi, terdapat drop down list. Kita bisa memilih salah satunya dan data otomatis akan terisi. Misalnya kita memilih VIP dengan nomor kamar 109. Fasilitas yang didapat double bed, PlayStation 5, TV, AC dan lemari, dan tarifnya juga akan terisi. Untuk lama inapnya kita bisa menginputkannya sendiri, misalnya lama inap 2 hari. Selanjutnya, jika kita mengklik tombol hitung ini, nanti akan dikalikan tarif dengan lama inapnya dan data akan dimasukkan pada kuartal ini. Jika kita mengkliknya, otomatis nanti akan dikali 500.000 dikali 2, 1 juta rupiah. Selanjutnya, jika kita mengklik tombol tambah ini, nanti data-data di sini akan langsung masuk ke dalam tabel di bawah ini. Dan juga akan muncul pesan pop-up data berhasil dimasukkan. Ini. Selanjutnya, jika kita menekan tombol kembali ini juga sama seperti tadi, akan kembali ke menu. Selanjutnya, jika mau masuk ke panel pembayaran, kita hanya mengklik tombol pembayaran ini. Nantinya akan masuk ke panel pembayaran. Di sini kita cari kode bookingan yang tadi. 001. Jika kita mengklik cari, nanti data akan otomatis tampil dari
data yang sebelumnya pada panel reservasi tadi. Jadi ini nama tamu yang tadi, Pria Dharma, nomor kamarnya 106, kelasnya VVIP, fasilitas yang didapat, lama inap, tarifnya juga, dan juga totalnya. Di sini kita bisa mencetak kwitansi dan akan bisa diberikan kepada tamu. Kita klik pada tombol print ini, kita klik di PDF, kita atur ukurannya. Sini bisa berwarna atau hitam putih juga. Oke, tinggal tunggu saja. Sini kita menambahkan masa. Kita cek di sini apakah yang sudah masuk. Ini dia kwitansi pembayaran. Kita coba buka. Yang berikut merupakan kwitansi. Kode booking B001, nama tamunya sudah ada. Jika kita menekan tombol kembali, akan kembali ke menu. Mungkin sekian demo dari aplikasinya. Jika kita mengklik tombol keluar ini, nanti akan langsung menuju ke keluar dari aplikasinya. Mungkin sekian demo dari kami. Untuk kedepannya mungkin fitur-fitur ini bisa dapat dikembangkan lagi dan bisa lebih kompleks lagi fitur-fitur yang tersedia, dan juga bisa mungkin ditambahkan dengan database agar dapat menampung data dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari kelompok 15. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.